Hai Gigabers, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Inga. Oke, hai teman-teman semuanya, kembali lagi di konten Giga, konten yang ngomongin marketing, keuangan, bisnis, dan juga lifestyle. Selamat datang juga untuk teman-teman Giga yang baru subscribe atau yang baru pertama kali nonton. Oke, jadi hari ini kita berdua akan ngomongin apa sih sebenarnya marketing dan sales itu. Marketing dan sales itu kan orang-orang tuh juga banyak banget ya yang mengira bahwa dua hal ini kan hal yang sama. Jadi di sini kita berdua mencoba untuk membedah lagi apa sih sebenarnya bedanya dan mana sih sebenarnya lebih penting gitu. Marketing atau sales. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, kita dari definisinya dulu. Jadi sales adalah menjual produk ke konsumer, dan juga fokus utamanya dia itu adalah menjual produk sebanyak-banyaknya. Dia itu sebagai kayak semacam, kalau di perusahaan dia itu sebagai frontlinernya si perusahaan tersebut gitu. Frontliner atau baris depan ya guys. Jadi sebagai apa ya, bentengnya si perusahaan gitu. Yes. Dan bedanya dengan marketing adalah bagaimana cara kita memasarkan produk kita ke konsumen, ke pasar gitu. Dan jadi intinya marketing itu dia memberikan value added untuk ngebantuin sales jualan nih. Gimana caranya kita mengemas produk itu secantik mungkin, identitasnya juga sekuat mungkin biar nanti penjualannya juga berhasil. Iya. Untuk menyimpulkan, si marketing itu kayak ibarat apa ya, kalau kue, si sales itu yang menjual satu full kuenya, sedangkan kalau si marketing itu yang mendekorasi kuenya. Biar si sales lebih gampang untuk menjual si produk kue ini gitu. Oke, jadi kita di sini mau ngebahas lagi nih lebih dalamnya, sebenarnya tujuannya sales sama tujuannya marketing itu apa sih? Apakah dua komponen tersebut memiliki tujuan yang berbeda atau malah sebenarnya sama? Terus kita juga mau ngebahas lagi dari segi strategi untuk kedua divisi tersebut, dan yang terakhir adalah mana sih yang lebih penting, marketing atau sales? Oke, jadi kita sekarang menentuin dulu objektifnya sales itu apa, objektifnya marketing itu apa, dan sebenarnya kenapa sih kita penting untuk nentuin objektif ini? Karena buat nanti pas di akhir periode kita bisa mengevaluasi nih dan bisa nge-measure apakah kira-kira dari segi sales itu kita udah efektif atau tidak, dan juga secara marketing juga kita efektif atau enggak. Jadi penting untuk menentukan objektif dan perbedaan kedua divisi ini. Nah, kalau dari marketing sendiri, dia tujuannya itu adalah bagaimana cara kita memiliki sebuah identitas yang kuat, yang biasanya kalau dari marketing itu mereka fokus ke pembangunan brand equity-nya mereka. Nah, brand equity itu sebenarnya adalah kayak fondasinya sih. Fondasinya suatu brand, kayak jiwanya brand yang di dalamnya itu ada kayak positioning, kayak orang tuh mau melihat kita seperti apa, terus juga kayak dari segi segmentasi. Ya, pokoknya segmennya banyak lah ya. Ya, kalau dari sisi sales itu targetnya mereka sebenarnya, karena kan sales tuh tugasnya kan menjual produk ya. Jadi targetnya itu adalah mereka mencapai target-target bulanan atau target-target tahunan yang diberikan oleh perusahaan gitu. Jadi si sales tuh kayak lebih dari sisi numbersnya, lebih sisi kuantitatifnya. Contohnya itu dari film Itaewon Class, K-drama yang bercerita mengenai si Park Seori. Itu kan dia punya restoran kan, namanya Danbam. Nah, si bagian salesnya itu terlihat dari Danbam pas dia baru jadi. Si Park Seori kan dia pengennya tuh ya udah Danbam pengen punya banyak sales, makanannya tuh terjual banyak, udah gitu aja tanpa adanya kayak purpose yang kuat. Kayak sebenarnya Danbam tuh mau kayak gimana sih dilihat sama orang. Terus kayak targetnya mereka tuh sebenarnya siapa aja sih. Nah, namun Danbam itu tiba-tiba jadi berubah gitu ya ketika pas ada si Iseo
ISO tuh masuk, si rambut pendek kan, si cewek itu masuk terus kayak benar-benar mengubah dan bam gitu ya. Dari dia mulai ngerenovasi tokonya, terus habis itu mulai Sosial media. ya brandingnya juga udah mulai cukup kuat, yang dimana itu sebenarnya dimulai karena semenjak ada si ISO itu. Oke, nah sekarang yang kedua dari segi strateginya, kalau dari marketing mereka pakai strategi namanya pull strategi. Jadi dimana mereka itu menarik konsumen biar konsumen tuh melirik atau mereka at least aware lah kalau kita tuh ada di market dan produk kita itu berbeda dari yang lainnya. Nah, sedangkan kalau sales dia pakai push strategi, atau dimana dia itu pengen supaya produknya itu didorong ke consumer gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak memaksa konsumen tuh buat melihat nih kita ada loh gitu di supermarket. Nah, dan juga biasanya kalau sales itu mereka juga pakai strategi namanya adalah tactical, di mana mereka ngasihnya tuh contohnya adalah kayak promo-promo gitu yang emang langsung menghasilkan sales gitu. Jadi ingat kalau ngomongin promo tuh sama banget kayak film Itaewon Class. Dia itu si restoran dan bamnya dia ngasih promo kan, kayak buy 2 hotpot dapat 1 beer, atau buy 3 hotpot dapat 2 soju gitu. Itu salah satu strategi yang dipakai untuk meningkatkan sales ya. Sama halnya juga kalau Itaewon Class dengan strategi marketingnya mereka, di mana si ISO dia kan pernah nge-Instagram live gitu kan. Nah, menurut aku itu merupakan strategi marketing yang bagus juga, karena dari si ISO nge-Instagram live itu jadi ketahuan juga nih ambience di restorannya itu seperti apa, dan juga bahkan rame ya. Iya, dan bahkan juga nge-create dari segi psikologi marketingnya juga. Jadi bisa ketahuan kan restoran itu rame atau enggak sih. Bahkan kan kalau rame pasti orang-orang jadi kayak penasaran kan, kayak aduh pengen nih cobain kesana. Iya banget. Jadi itu adalah perbedaan dari dua strategi tersebut, marketing dan sales. Jadi mana sih yang lebih penting, marketing atau sales? Sebenarnya bisa nggak sih dua hal tersebut terpisahkan? Bisa nggak sih? Terpisahkan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi marketing dan sales itu layaknya complementary goods. Mereka tuh saling melengkapi. Kayak kertas dan pulpen. Kalau nggak ada kertas kita nggak bisa nulis. Kalau nggak ada pulpen kita nggak bisa nulis. Kecuali kalau pakai pensil. Oke, jadi intinya tuh marketing dan sales tidak bisa terpisahkan ya guys. Karena kalau nggak ada sales, orang marketing nggak bisa dapetin insight langsung dari lapangan. Dan sebaliknya, kalau nggak ada marketing, orang sales nggak akan bisa achieve target mereka tanpa bantuan orang marketing. Betul banget. Dan bahkan ya guys, aku sering banget denger sentence ini bahkan dari bos-bos aku juga. Kalau sebenarnya kalau misalkan kamu mau jadi a good marketer gitu, atau orang yang emang expertise di marketing, kamu tuh juga harus tahu juga kondisi di lapangan itu seperti apa, kondisi teman-teman sales di lapangan yang eksekusi frontlinernya itu seperti apa. Jadi biar kamu bisa nge-develop brand itu emang sesuai dengan insights yang terjadi di lapangan. Jadi makanya bener banget dari kata Inga barusan, kalau marketing sama sales itu mereka nggak bisa dipisahkan. Jadi mereka tuh kayak satu kesatuan gitu, satu komponen yang bekerja sama bersama. Setuju banget. Sama yang terakhir mungkin contohnya dari Itaewon Class, setelah si Yiso masuk dan juga Park Sori dia juga lebih mengerti juga tentang brandnya si Danbam itu kan. Pada akhirnya mereka jadi perusahaan yang besar dan bahkan punya berbagai macam cabang kan, kalau nggak salah. Benar. Intinya sales sama marketing itu sama-sama penting, mereka nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalkan kalian mungkin punya bisnis online sekarang ini, kalian juga harus melihat nih bagian marketing dan salesnya kayak gimana. Oke, jadi itu dulu video dari kita hari ini. Semoga kalian bisa dapat insight jadi apa itu marketing dan sales. Dan semoga bisa diimplementasikan ke bisnis kalian. Ya, jadi guys jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tulis kolom komen di bawah video apa lagi yang pengen kita berdua bawain buat kalian. So, see you in the next video. Dadah. Bye.